Untuk persiapannya yang seperti yang saya sampaikan tadi, Mhm. kita, menambah kapasitas, Mhm. terus memperbaiki Mhm. kualitas, karena tentunya kembali lagi traffic, layanan jaringan saat, Ramadan atau saat Idul Fitri nanti itu akan sedang tinggi-tingginya. Mhm. Makanya kita mempersiapkan sejak mulai malah sebelum Ramadan kemarin. Hello RM people, welcome back with Salma Kirana di Radar Tekno. Nah, puasa-puasa menuju Lebaran, Salma pastinya nggak sendiri. Kita hari ini akan ngomongin bukan tentang Islam-Islam, enggak, tentang Lebaran-Lebaran, iya tentang Lebaran-Lebaran. Tapi dari kacamata yang berbeda, kita di sini akan kedatangan salah satu brand dari telekomunikasi. Nah, warnanya udah mencolok banget, warna merah, seperti baju yang saya pakai. Kira-kira brand mana ya? And please welcome Bapak Dwi Sakti Effendi dari Manager Network Service Telkomsel Malang. Halo, selamat sore Bapak. Halo, selamat sore. Iya, Assalamualaikum, Mbak Selma. waalaikumsalam. Masih puasa Pak? Alhamdulillah masih. Alhamdulillah, luar biasa. Gimana nih Pak kabarnya setelah pandemi nih? Kabar pribadi, nanti baru kita ngobrolin tentang perusahaan. Alhamdulillah kabarnya baik, Mhm. sehat. Sudah vaksin Sudah kedua vaksin, kalinya, oke. alhamdulillah. Mhm. Dan ya puasa-puasa gini sambil olahraga dikit-dikit lah supaya nggak lupa sama olahraga nantinya. Oke, tetap olahraga, tetap jaga kesehatan ya. Seperti kita di sini tetap pakai Mm-mm. masker, menjaga jarak tentunya ya. Nah, dan udah vaksin pastinya. Nah, kalau kabar perusahaan sendiri, gimana nih Pak Dwi? Alhamdulillah kabar perusahaan juga baik Mhm. meskipun cukup menantang ya karena pandemi seperti ini. Mhm. Untuk menjelang ke atau Ramadan Idul Fitri ini Mhm. ya kita mempunyai lagi sibuk-sibuknya ini, Lagi lagi sibuk-sibuknya. sibuk-sibuknya Mhm. mempunyai persiapan yang cukup apa ya, yang cukup harus mengantisipasi, Mhm. karena memang nggak ada mudik ya, karena kan Mhm. dilarang mudik ya. Benar-benar. Tapi, dengan temanya Ramadan Idul Fitri Telkomsel, Mhm. hashtag-nya itu buka pintu kebaikan. Buka pintu kebaikan, benar sekali. Artinya kita akan mencoba untuk, mendeliver layanan, Mhm. dengan mengajak pelanggan dengan berbuat kebaikan dan Mhm. kita pun, mencoba untuk menjadi enabler ya. Mhm. Artinya, di mana pelanggan dimanapun bisa menggunakan dan menikmati layanan dari Telkomsel. Oke, nah sebelum jauh melangkah kira-kira ada layanan apa aja, ada promo apa aja dan lagi persiapan apa aja sih Telkomsel menuju Lebaran Idul Fitri tahun ini? Aku mau nanya nih, tadi sempat waktu ditanyain kabar perusahaan, sempat ngomong kalau sedikit menantang. Which is kita tahu nih, setelah pandemi, yang ini udah anniversary ya, happy anniversary untuk corona ya kan? Udah Jangan 1 jangan tahun, jangan nambah lagi ya. jangan nambah lagi ya umurnya gitu kan. Nah, udah 1 tahun lebih kita sedikit terbiasa dengan pandemi. Banyak perusahaan yang gulung tikar. Banyak beberapa kali sebelumnya juga saya sempat ngobrol sama beberapa pemilik perusahaan juga merasa gulung tikar iya, terus sempat jatuh iya gitu. Nah, banyak saya pribadi terutama berpikir bahwa wah ini kayaknya yang lagi kaya-kayanya nih, yang lagi untung-untungnya adalah perusahaan telekomunikasi. Nah, kira-kira untuk di Telkomsel sendiri nih gimana sih? Apakah bener nih sempet kedampak nggak sih dengan adanya pandemi? Karena kan kita semua larinya ke handphone nih. Iya. Nah, Iya. Telkomsel sendiri sempat terdampak nggak tuh? Semua industri, terdampak pastinya untuk di Oke. pandemi saat ini. Heeh. Tapi memang levelnya, masing-masing ya. Oke. Mhm. Seperti di industri telekomunikasi, terutama di Telkomsel Mhm. gitu ya, karena Telkomsel kan mobile, Mhm. cukup menantang karena mobilisasi pelanggan ini kan jadi berkurang gitu. Oke. Jadi, artinya, pemakaian dari yang awalnya belanja telekomunikasi bergerak ya, Mhm. itu jadi berkurang karena sekarang ini banyak orang yang di rumah gitu ya, kerja di rumah, sekolah di Oke. rumah, Mhm. dan juga tentunya, beraktivitas apapun di rumah sekarang. Mhm. Ini yang jadi tantangan kita, tapi ya itu tadi, kami harus siap dengan apapun sehingga kita melakukan shifting yang, awalnya memanage mobilisasi, pelanggan, kita Mhm. mengarah ke
yang trafficnya tinggi yaitu di area residensial gitu ya, di rumah gitu ya. Meskipun di rumah juga pasti sebagian besar sudah ada yang menggunakan wifi di rumah, tapi tentunya Telkomsel masih tetap dibutuhkan ya, karena contoh kayak di rumah ada area yang terlayani oleh wifi, ada juga yang masih tentunya dilayani oleh Telkomsel. Begitu. Oke, jadi ternyata ini sedikit fun fact yang mengejutkan ya, ternyata justru perusahaan telekomunikasi itu juga terdampak, walaupun mungkin masih bisa dikatakan aman lah ya, tapi masih ada dampak itu sendiri, karena kan ternyata kembali lagi ke mobile ya, mobile seluler itu tadi. Oke, nah untuk selanjutnya nih, kita sekarang kan lagi puasa, udah 10-20 hari terakhir lah ya, 15 hari terakhir lah ya. Nah, kira-kira apa aja sih yang sudah sempat dilakukan dan dipersiapkan nih sama Telkomsel untuk menghadapi hari raya tahun ini, yang which is tahun kedua ini berbeda dari hari raya sebelumnya. Biasanya kita hari raya habitnya ketemu, bertamu gitu kan, handphone ditaruh gitu. Sekarang malah nggak, in the same time gitu, kita bakalan video call nih sama saudara-saudara, kerabat dan segala macam. Nah, kira-kira apa nih yang sudah disiapkan oleh Telkomsel sendiri? Jadi Telkomsel itu punya jingle ya, lagunya kalau tahun lalu Ramadan ini beda kawan gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan gitu. Terus tahun ini Ramadan ini masih berbeda kawan. Jadi masih gitu ya. Jadi artinya kita tetap akan treatment layanan seperti tahun lalu, tapi kali ini juga karena masih beda, ya kita akan mencoba untuk memberi layanan terbaik untuk pelanggan, terutama karena kalau dulu sebelum pandemi kita mempunyai point of interest yang didatengin orang, seperti di area-area wisata Jatim Park gitu kan, itu akan banyak crowd orang, habis itu terus di alun-alun gitu kan, terus di mall, di area perbelanjaan, orang belanja dan lain sebagainya. Nah, karena sekarang ini pandemi, jadi ya kita memfokuskan kualitas layanan dan kapasitas layanan di area-area residensial. Yang mana kalau sebelumnya kan pandemi tahun lalu itu ke lebarannya masih sekitar 3 bulan, masih kagok orang video call, orang kalau sekarang sudah direncanakan, nanti kita zooman ya, gitu ya. Nanti kita buka room video conference ya, gitu. Jadi sudah lebih well prepare, lebih direncanakan gitu ya, oleh orang-orang yang selama setahun ini menggunakan teknologi secara virtual. Jadi makanya kita fokus ke area residensial. Otomatis kan pada saat setelah sholat Id gitu ya, meskipun sholat Idnya juga di rumah gitu ya, pasti mengucapkan gitu kan, itu kan puncak-puncaknya traffic ya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin gitu. Nah, itu mungkin akan digantikan dengan itu tadi, udah kita buka Zoom gitu ya, kita conference sekeluarga gitu. Di jadi seluruh Indonesia gitu kan. Seluruh Indonesia kita buka. Nah, otomatis kan itu akan terjadi lonjakan traffic. Benar. Nah, ini yang kami antisipasi. Jadi kami punya yang dulu point of interest-nya di area-area di terminal, di bandara, di mall gitu. Sekarang point of interest-nya yaitu di residensial. Dulu di public area, sekarang pindah sekarang di residensial, di pemukiman. Betul. Meskipun juga di area wisata tetap kita amankan karena jujur sekarang ini orang kan sangat rindu piknik ya, rindu berwisata ya. Jadi betul banget. Jadi saya yakin nanti masih akan ada pergerakan orang untuk karena nggak boleh mudik, nggak boleh keluar Kota Malang gitu. Karena Kota Malang kan aglomerasi ya. Ada aglomerasi, zona-zonanya hanya Kota Malang, Kota Batu, terus Kabupaten Pasuruan dan Kota Probolinggo. Artinya akan memungkinkan orang berwisata, orang Probolinggo ke Batu gitu ya, atau ke Malang gitu. Akhirnya kita akan tetap memonitor di daerah-daerah yang kemungkinan didatengin orang. Seperti kita di alun-alun Batu, kita
pasang apa namanya compact mobile BTS. Jadi BTS yang mobile. Oke. Karena kan alun-alun Batu itu nggak seperti tempat wisata yang ada pintunya, ada tiketnya. Sehingga alun-alun Batu kan terbuka kan, Terbuka. kuliner kan. Semua orang bisa lah ya. Iya, Reach begitu. ke situ. Benar. Jadi kita mengamankan juga point of interest, lokasi-lokasi residensial dan juga potensi area-area yang wisata yang akan dikunjungi. Oke. Nah, emang ya kemarin tuh kan sempet rame larangan mudik gitu kan, pro kontra gitu kan semuanya dengan kondisi pandemi yang emang nggak surut-surut nih ya. Nah, tapi bisa nggak sih Mas dipastikan nih Telkomsel pasti nih jaringannya kuat. Kita ngomongin jaringan nih, karena kan orang Indonesia mostly kalau ngomongin yang dalam-dalam nih tentang kecepatan Mbps itu kan nggak semuanya tuh paham dan Iya. nggak semuanya tuh aware tentang itu. Iya. Orang tuh kayak kenalnya lemot nggak ya, cuma lemot nggak ya, terus Iya. ada nggak ya jaringannya kalau di rumah nenek, ada nggak ya jaringannya kalau di daerah-daerah pelosok. Nah, untuk Telkomsel sendiri nih, untuk jaringan sendiri seperti apa persiapannya? Untuk persiapannya yang seperti yang saya sampaikan tadi, kita menambah kapasitas, terus memperbaiki kualitas, karena tentunya kembali lagi traffic layanan jaringan saat Ramadan atau saat Idul Fitri nanti itu akan sedang tinggi-tingginya. Makanya kita mempersiapkan sejak mulai, malah sebelum Ramadan kemarin kita udah mempersiapkannya. Nah mungkin tips dan trik kali ya untuk pelanggan, Biar bagaimana, jaringannya selalu mulus nih, harus kemana nih kita, harus pakai jaringan yang apa nih gitu. sudah pasti pakai 4G dong. Gitu Oke, ya. 4G ya. Pakai 4G karena ya itu tadi kan manfaatnya sangat banyak sekali gitu ya. Sekarang belajar di rumah, habis itu kerja di rumah, sosial media gitu kan. Terus belum lagi kalau kita memiliki kesibukan-kesibukan yang relate dengan digital gitu. Tentunya kebutuhannya sangat tinggi gitu ya. Dan namanya handphone itu, gadget itu ya udah jadi pegangan utama gitu. Betul, udah jadi kebutuhan primer setelah Betul. setelah makan ya sekarang ya. Oke. Ya bahkan sekarang lebih baik nggak makan daripada kuota kehabisan. Benar, nggak makan enak ya, lebih baik udahlah makan tahu tempe doang. Iya, Gitu. Yang penting aku punya kuota gitu kan. Yang penting masih bisa ikut Zoom, masih bisa ini gitu Betul. kan. Nah otomatis itu kan pemakaiannya terutama karena kalau ini tips dan trik aja ya. Kalau kayak handphone ngerasa lemot gitu. Benar, ini itu karena banyak mitos nih Mas. benar. Banyak mitos tentang 4G nih. Sorry, aku potong. Gemes nih karena kan kita tahu mitosnya katanya kalau kita pakai 4G itu handphone cepet boros baterai. Terus yang kedua, kuotaku jadi cepet habis ya Mas gitu katanya. Ini mitos atau fakta nih? Mumpung ada empunya Telkomsel nih kita tanya. Oke, kalau untuk baterai boros itu bisa jadi mitos ya. Karena kalau secara teknis, jadi license 4G itu salah satu penemunya itu orang Jawa Timur, orang Kediri gitu ya. Serius? Profesor kalau nggak salah namanya Samsul Huda. Oke. Gitu ya. Dulu saat di Jepang dia menemukan license teknologi 4G ini. Nah itu menyampaikan bahwa dengan adanya teknologi 4G ini itu akan lebih memperkecil daya handphone untuk menangkap sinyal. Gitu. Artinya apa? Dibandingkan dengan menggunakan sinyal 3G dengan 4G itu relatif lebih kecil daya yang dibutuhkan menggunakan 4G. Oke. Begitu. Tuh, terjawab ya. Jadi sebenarnya relatif lebih kecil nih daya yang dibutuhkan untuk menangkap sinyal ketika itu 4G. Jadi itu sebuah mitos. Catat, mitos. Oke. Tapi Untuk yang dirasakan, boros, yang dirasakan gitu kan, boros ya. Yang dirasakan boros itu bisa jadi karena ya perlu dicek lagi aplikasi yang digunakan. Kadang background yang di aplikasi yang belum di close itu juga itu tetap berjalan dan itu mengkonsum dari power daya dari handphone. Begitu. Jadi sering-sering lah close tab close, gitu ya. Iya, benar. Close Windows gitu. Iya, kadang
lupa udah dipencet home atau enggak di lock screen aja udah dikira selesai, nggak Iya. akan ini. Padahal itu ketika ada banyak Windows yang terbuka, banyak tabs yang masih terbuka, itu juga otomatis nyedot ini ya kuota ya Mas ya? memakan daya, memakan Oh, daya, memakan daya memakan juga, daya. oke. Jadi kan diskusinya ngobrol tentang boros baterai gitu ya. Mhm. Tapi kalau di kuota ada hubungannya juga gitu. Oke. Karena kan aplikasi yang berjalan itu kan juga contoh gitu ya. Sekarang ini handphone saya nih lagi idle nggak saya pakai, tapi WA masuk, Mhm. gitu kan. Habis itu notifikasi email masuk. Mhm. Otomatis itu kan ada traffic data yang masuk ya. Nah itu juga menggunakan kuota juga, gitu. Oke. Jadi kembali lagi gadget ini harus ya sama kayak apa ya? Kayak kita harus bersihin kamar lah ya. Kalau nggak mau kamarnya kelihatan gelap, kelihatan sumpek gitu kan, harus dibersihin sama kayak handphone. Harus dibersihin biar kelihatan ringan gitu. Nggak boros. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya baterai. sama 4G gak 4G ya. Harusnya Iya. kalau yang masalah daya baterai ya justru Daya malah bisa meringankan ya harusnya Benar, ya. benar. Oke, itu yang untuk daya baterai. Kalau yang untuk kuota sendiri, Kuota bener ya. nggak sih Mas sebenarnya kalau 4G itu lebih cepet habis gitu kuotanya, nggak kerasa gitu. Secara technical mungkin iya, tapi itu bisa dibilang persepsi ya. Itu bisa dibilang persepsi. Karena gini, sekarang kita lagi nonton YouTube gitu ya. Nonton YouTube di compare antara saat menggunakan 3G dengan 4G. Gitu. Oke. Nah, saat menggunakan 3G begitu play itu kan ada buffering gitu kan. Kalau kita nggak suka ya bisa keluar, artinya kuota data nggak terpakai. Oke. Sedangkan kalau kita menggunakan 4G begitu di play otomatis dia langsung nggak ada Nge-download buffering, gitu ya? nggak ada buffering, Oke. nggak ada buffering, otomatis kan datanya udah digunakan semua sampai mentok. Kalau durasinya 10 menit ya Berarti kita tinggal- udah bukan ke download sih, udah ke gap 10 menit itu tadi gitu kan ya. Mau kita jadi cuma kuotanya ngeliat sudah dipakai se 10 menit itu. Oke. Padahal kadang kita ya video 10 menit kadang kan Cepet-cepet. boring gitu ya, boring kan. Udahlah, ganti aja, cari yang lainnya. Itu kuota 10 menit tadi tuh udah terpakai. keinden lah ya, Iya, kasarnya udah sudah keinden gitu terpakai. ya, udah. Begitu. Jadi sebenarnya bukan lebih boros, cuman karena kecepatan yang lebih tinggi itu tadi kali ya. Benar. Jadi yang kalau yang 3G biasanya kita balapan sama yang abu-abu, Iya, ya kan? benar. Pentolan abu-abu, Iya, iya. pentolan merah tuh kayak balapan Iya, gini, dikit-dikit gitu. Tapi kalau yang ketika kita menggunakan jaringan 4G, sekali klik, one klik aja kita udah sebenarnya ngedownload, bukan ngedownload sih, udah ngambil yang Iya, full gitu kan, benar. video fullnya. Even if kita nggak ngecek sampai akhir, nggak nonton Iya. sampai akhir atau cuma dipercepat gitu ya. Mm-mm. Oke, jadi itu persepsi ya, persepsi. Masalah boros sama kalau yang boros persepsi, kalau yang habis baterai itu udah mitos, salah gitu. Oke, nah balik lagi ke Telkomsel dan jaringannya sendiri nih. Untuk pembangunan jaringan Telkomsel sendiri, sekarang ini udah seperti apa nih? Telkomsel sangat berkomitmen sekali ya sama pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia ya. Apalagi Telkomsel ini adalah operator yang paling Indonesia. Yang paling Indonesia, gimana Yang paling yang Indonesia. paling Indonesia nih? Iya karena gini, kalau operator lain kan ownership-nya luar negeri gitu Oke. ya. Ada yang dari Arab, ada yang dari Malaysia gitu kan. Kalau Telkomsel ownership-nya Indonesia dong. Made in Indonesia Betul. ya, karya anak bangsa nih ya. Karya anak bangsa. Oke. Jadi artinya kita sangat komitmen sekali dalam hal pembangunan, terutama untuk yang contoh gitu ya di daerah-daerah yang pelosok. Kalau secara pelosok pasti tanda kutip secara bisnis gitu ya itu tanda kutip perlu diperhitungkan gitu ya. Tapi kalau di daerah kota sudah pasti orangnya ada, terus spend untuk telekomunikasinya atau belanjanya untuk telekomunikasi udah jelas, Udah jelas. gitu ya. Tapi Telkomsel juga di daerah-daerah yang nggak menguntungkan pun kita akan tetap membangun. Apalagi Telkomsel punya program dengan Bakti ya. Bakti itu dari Badan Telekomunikasi Indonesia di bawah Kementerian Kominfo
itu membangun daerah-daerah yang terluar dan tertinggal. Oke, Gitu. tapi emang terbukti sih ya, bukan cuma daerah yang terluar dan tertinggal. Kita kalau ke Bromo deh, Malang nih Bromo ya rata-rata. Itu jaringan yang paling kuat apa? Jangan mikir di sana kita nggak bisa update gitu kan. Iya. Ternyata Telkomsel paling kuat di sana ya. Iya. Satu-satunya deh kayaknya ya, Benar. yang paling bisa sampai di titik tertinggi Penanjakan Bromo, itu. penanjakan, Iya. sorry, di penanjakannya itu masih ada, kita masih bisa update nih. Nah, itu salah satu kelebihannya. Dan lagi, saya sudah membuktikan nih, kita kemarin habis ada event Malang Fashion Movement yang itu disupport juga sama Telkomsel. Acaranya kita Fashion in the Forest gitu kan. Awalnya ngeri-ngeri sedep nih ketika berita di launching, semuanya pada yakin mau virtual di Forest, semuanya pada tanda tanya dan meragukan kami nih karena memang kan siap di mana sih Forest yang masih ada sinyal gitu. Benar. Nah, ternyata support by Telkomsel ini menjawab semua keraguan netizen, Iya. bahkan keraguan teman-teman gitu kan, tentang ternyata bisa loh kita bikin event fashion show virtual hybrid waktu itu di Forest, di Pujon waktu itu ya. Dan awalnya juga emang ngeri-ngeri sedep juga ya, walaupun maksudnya kita mikirnya yakin gak ya, tapi Telkomsel making sure us gitu kalau emang nggak kok kita ada bisa gitu. Saya lupa pakai apa itu aplikasinya. Ini ada di depannya Mbak Selma. Oh ini, Iya. cuma segini. Telkomsel Orbit, betul. Ininya cuma segini ya. Iya, ada beberapa tipe, ada yang Orbit Max. Saya kira harus yang kayak gede banget gitu ya di bawah, karena sejujurnya waktu hari itu saya udah lost, udah nggak ngelihat gede mana ya Telkomsel. Saya nyariin sejujurnya ya. Ternyata sekecil ini keren, tapi udah benar-benar bisa menjawab semua keraguan kita, dan gaungnya event itu emang sampai sekarang sih bahkan dinikmati oleh fashion people se-Indonesia karena kita virtual dan live di YouTube kan waktu itu. Acara kurang lebih 3-4 jam ya, 3-4 jaman, no buffering sama sekali. Itu kita thankful banget, terima kasih untuk Telkomsel. Sama-sama. Kita sangat-sangat tidak kecewa, bahkan semua fashion people juga ngerasa tidak kecewa karena acara Oke, kita spill dikit ya, sorry nih. Acara sebelah, bukan fashion ini, pageant. Acara pageant sebelah, itu sempat buffering. Padahal dia di indoor di salah satu hotel terkenal, ternama yang ada di Jakarta. Nah, ada yang sempat nge-spill ini dan sempat membandingkan. MFF kemarin di ini ya, di hutan ya, tapi nggak ada buffering ya, padahal 3-4 jam gitu. Acara ini kok gini ya gitu. Wah, itu di situ kita sangat tersanjung sih, dan ini ada Telkomsel dan semoga ini dilihat oleh teman-teman dari Telkomsel sendiri. Tentunya Ya. Kita mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya, karena emang ya itu kita sudah membuktikan nih jaringannya Telkomsel emang luar biasa, benar-benar memprioritaskan pelanggan ya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat Telkomsel. Wow. Terima kasih. Oke, nah balik lagi. Oke, kita kan sudah membuktikan nih jaringan Telkomsel memang ada di mana-mana, tersebar luas di seluruh Indonesia ya, bahkan di beberapa pelosok negeri. Tapi kadang bukan mostly sih, sometimes gitu kita sempat ada lemot gitu. Kira-kira itu kenapa tuh? Trafficnya yang lagi padat atau ada gangguan apa nih terhadap kecepatan internet kira-kira? Iya, kalau untuk kecepatan internet mungkin lebih kepada ada beberapa faktor ya. Jadi pertama dari sisi operator mungkin kemungkinan juga ada, perlu dicek secara network gitu ya. Tapi ada juga faktor-faktor lainnya yang menunjang terhadap kecepatan internet di gadget gitu ya. Jadi sebelum kita ke network mungkin karena sekarang ini kita harus di zaman pandemi dan di zaman digital sekarang ini kita harus lebih banyak lebih bisa secara mandiri gitu ya melakukan troubleshooting terhadap gadgetnya gitu ya. Jadi selain network, jadi kalau teman-teman ngalamin lambat gitu ya, coba dicek dulu gadgetnya, bagaimana memori yang ada di handphone itu perlu dicek dulu gitu. Kalau memang sudah mendekati penuh, coba dikurang-kurangin gitu. Terus habis itu aplikasi yang dibuka, biasanya itu tadi, karena kita sering multitasking atau habis WA terus nonton YouTube lagi, habis itu terus cek Instagram, habis itu cek email, TikTok gitu kan.
Itu kan multitasking dan sekarang gadget itu memungkinkan untuk itu. Oke. Dan itu kalau nggak dibuka itu akan memakan memori. Oh. Gitu, memakan memori handphone sehingga berkontribusi untuk membuat handphone itu jadi lemot gitu. Makanya harus sering-sering clear cards, terus clear aplikasi-aplikasi yang nggak dipakai gitu ya. Terus selain itu juga tentang server aplikasi yang digunakan. Oke. Jadi contoh sekarang suka nonton Netflix dong ya. Iya, Netflix drakor, gitu ya. view gitu-gitu tuh ya. Suka nonton itu. Nah, itu kalau servernya di Indonesia itu relatively lebih cepat daripada yang servernya di luar gitu. Karena sudah pasti apa ya, interkoneksinya itu juga dipertimbangkan gitu ya. Kalau server di dalam negeri otomatis secara koneksinya di dalam negeri, sedangkan kalau servernya di luar otomatis kan ada interkoneksi internasional gitu, yang mana itu kita depend gitu ya, tergantung oleh interkoneksi hub-hub dari lainnya gitu. Itu yang perlu diperhatikan juga. Jadi contoh kayak Telkomsel sudah kerjasama dengan Disney Hotstar gitu ya, yang mana sudah punya mirroring server di Indonesia, itu relatif lebih cepat gitu. Oh, nah itu tuh kejawab kan. Jadi ketika ada lemot, gangguan, coba dicek dulu gadgetnya kita. Yes. Karena kan orang sekarang kadang, apalagi lagi Zoom meeting nih, atau Benar. lagi Netflix kan, herannya nih kalau lagi Zoom meeting kita ada nyandet nggak marah, tapi kalau lagi drakor nyandet marah Emosi gitu ya, kan. Iya. emosi ya. Apa ini belum selesai gitu kan, langsung nelfon call center gitu kan, nanya ini kok gini-gini, padahal emang handphonenya ternyata habis buka tab banyak banget gitu. Nah, mungkin sebelum nelpon ke call center atau kita punya virtual assistant ya, Veronica bukan? Veronica ada di Line, ada di di Telegram, ada di WhatsApp, ada juga di IG, ada di Twitter juga. Tapi sebelum ke situ, coba ada aplikasi namanya Speed Test atau Open Signal, itu untuk mengecek kecepatan internet layanan yang kita terima. Oke, aplikasinya Speed Test Speed atau atau Okla Speed Test atau Okla Open Signal. atau Open Signal. Itu untuk ngetes kecepatan internet. Artinya kalau seumpama YouTube lambat gitu ya, YouTube lambat tapi masih bisa nonton drakor gitu ya, berarti ada sesuatu nih. Karena kan networknya satu nih, gitu kan, jaringannya operatornya satu, tapi beda aplikasi, beda kecepatan, satu lambat, satu cepat gitu ya. Kalau diukur pakai itu tadi speed test atau open signal, kecepatannya normal, berarti ada sesuatu di server YouTube-nya gitu. Begitu. Nah, tuh. Jadi meminimalisir kita dikit-dikit sambat ya. Jadi kalau orang udah tahu banyak, harusnya dikit, sambatnya cuma dikit. Nah, jadi sebelum kita ke personal asistennya si Veronica ini tadi, personal asistennya Telkomsel yang ada di mana-mana, seluruh sosmed juga ada. Coba kita cek, karena ada aplikasi-aplikasi yang memang bisa untuk melihat nih ya, kecepatan dari internet kita sendiri tuh seperti apa, kayak gitu. Oke. Nah, untuk tips yang lain nih untuk mengatasi internet ketika lemot, selain kita ngecek dulu, itu apa aja sih? Ya, selain itu kita perlu tahu ini ya, perlu tahu lokasi kita di mana gitu ya. Contoh kayak di basement, atau di daerah-daerah yang benar-benar penetrasi sinyal ini lemah gitu ya. Itu juga bisa mengakibatkan, bisa sangat mempengaruhi. Betul. Tapi so far kalau Telkomsel di lokasi-lokasi yang terutama daerah basement yang umum gitu ya, masih di mall, public area, itu insya Allah sih masih tercover dengan aman baik. kalau Telkomsel. Oke. Nah, untuk program-programnya sendiri nih, selama Ramadan apakah ada program khusus atau soalnya Telkomsel nih
termasuk yang banyak banget program. Kayaknya tiap bulan ada aja gitu ya programnya. Iya, Gimana iya. nih programnya sendiri? Kalau Program program terdekat? sudah pasti ada ya, karena kita di tema Ramadan Idul Fitri ini adalah buka pintu kebaikan gitu ya. Kita mulai dari sahur sampai buka puasa itu ada programnya masing-masing gitu ya. Oke, Saya nggak lengkap hafal paket karena lengkap banyak, ya. karena banyak banget ya. Boleh, Saya boleh lihat contekan ya. Dibuka dulu contekannya karena ini Jadi menarik nih programnya. kalau dari sahur itu kita ada beberapa program, yaitu dengan karena kan gini, orang waktu sahur sudah pasti yang pertama yang dilihat adalah handphone, Benar. ya Benar. kan? Entah itu nanti ngingetin Sahur, bangun ngingetin sahur. sahur keluarganya atau pacarnya gitu ya, atau siapapun, atau hanya sekedar posting selamat sahur guys gitu ya di sosmed gitu. Menu sahur cek gitu ya. Nah, itu menu Betul. sahur cek, diposting di story dan lain sebagainya. Jadi di sini ada apa ya? Paket paket internet spesial Ramadan. Terus ada paket hiburan Ramadan juga. Terus boleh tuker poin Ramadan ceria. Tuker poin Ramadan ceria. Tuker poin Ramadan ceria. Oke, seperti apa itu? Lebih detail bisa dibuka di Instagram kali ya? Instagramnya Telkomsel, @telkomsel. @telkomsel. Tuh, Yes. lebih detail karena biasanya ada langsung link kemana gitu ya. Benar. Jadi bisa langsung gercep nih. Kalau dijelasin kadang lupa kitanya Iya. kan. Oke, langsung aja ke Instagramnya @telkomsel. Nanti Yes. akan ada di sini. Tada, ya kan Kak? Oke, terus ada lagi nggak program untuk malam nih? Sahur, terus ada ngabuburit, buka puasa, itu ada program cashback 70% kalau kita beli paket ataupun ini di My Telkomsel, di aplikasi My Telkomsel. Jadi Oke. buat pelanggan yang belum install aplikasi My Telkomsel, silakan install ya, karena di situ banyak banget promo-promonya, banyak banget paket-paketnya yang tentunya yang relate dengan Ramadan Idul Fitri. Terus Dan lebih mudah ya kalau lebih di mudah. My Telkomsel daripada harus nginget bintang 363 pagar Iya, ya sih. betul. Lebih mudah pakai aplikasi My Telkomsel tentunya. Benar, lebih user friendly gitu. Hahaha. Jadi tinggal pilih, klik-klik gitu ya, bisa langsung Bayar, oke, nempatin. selesai gitu. Benar. Oke. Terus ada lagi yaitu, oh ya kita ada nada sambung pribadi Ramadan. Jadi yang ya biasanya kalau vibe-nya Ramadan ini kan ya pengen lagu-lagunya, nada sambung pribadinya juga yang relate dengan Ramadan itu juga ada. Bisa dicek juga di Instagramnya. 1212 1212 Betul. NSP. 1212 untuk dapetin NSP Ramadan. Ramadan. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih. Di tengah Ramadan saat pandemi ini kan rata-rata kita sambil nunggu buka ya. Iya. Anak-anak sebenarnya nggak cuma anak kecil sih. Saya pun juga masih main gitu. Beberapa e-sport Iya. kayak Mobile Legends, terus habis itu Free Fire kayak gitu-gitu. Nah, di Telkomsel sendiri untuk jaringannya sendiri atau untuk permintaan dari pasar sendiri itu sebenarnya emang lagi meningkat nggak sih? Terutama anak-anak juga selama pandemi ini kan sekolah di rumah. Mereka ada banyak waktu banget untuk mainan nih, nge-game e-sport ini. Nah, kira-kira dari Telkomsel sendiri seperti apa? Atau bahkan mungkin ada promo khusus nih untuk gamers-gamers yang ada di rumah. Oke, untuk ya biasa kalau ngabuburit ini ya mager atau gabut gitu ya, pasti kan ngambil gadget ngegame gitu ya. Benar, sambil nungguin buka. Nah, gitu. sambil lagi buka. Kita ada paket-paket jadi main game seru, Mobile Legends, Bang Bang, Arena of Valor sama Free Fire. Bahkan itu kita bisa berbagi parcel Telkomsel point. Jadi aku punya poin, aku bisa berbagi gitu. Oh. Dari situ. Terus selain itu kalau yang nggak suka ngegame, bisa ada paket akses bebas ke Disney Plus Hotstar.
Oke, drakor. Oh, Gitu. nggak cuma drakor sih kalau Disney Star ya. Ada Iya, banyak sekarang, ada banyak film-film. apa namanya? Film-film pendek gitu yang Benar. lagi in di Disney Star. Benar. Oke. Kalau yang drakor pun ada ya, Oh, ada di sendiri? paket di buka puasa ini. Oke. Jadi ada View View, gitu ya? HBO Go, Aha. iFlix, iFlix. Video, ada Nomo, ada Sushi Roll, dan banyak lagi deh pokoknya. Saya sampai nggak hafal. Lengkapnya udah ada, buruan cek aja Instagramnya @telkomsel gitu. Betul. Karena ada banyak banget, tiap hari akan ada promo-promo khusus ya untuk para pelanggan setia Telkomsel tentunya. Oke, kita udah ngomongin program, kita udah mengulik banyak tentang teknologinya Telkomsel juga, bahkan tentang jaringannya Telkomsel juga kita udah ngupas abis nih, menjawab menjawab mitos-mitos dari teman-teman semua yang biasanya katanya nih 4G cepet boros, cepet bikin handphone baterainya habis juga. Ternyata itu ternyata itu mitos, semuanya mitos. Penjelasannya udah ada. Balik aja di awal kita udah menjelaskan ya Mas Dwi ya. Kita udah menjelaskan. Nah, sekarang ngomongin tentang 5G. Ini pembahasan terakhir nih sebelum closing. Katanya sih rame-rame 5G udah datang ke Indonesia. Telkomsel sendiri gimana dengan 5G? 5G Telkomsel itu sudah trial di tahun 2018, Oh, yaitu ternyata udah lama ya? sudah trial ya, tapi Oke. belum komersial. Oke. Sudah trial di 2018, yaitu waktu Asian Games di Jakarta. Oh, I see. Oke. Ya, itu ada bis yang tanpa sopir, autonomous car gitu ya. Oke. Jadi itu menggunakan teknologi 5G. Jadi sebenarnya Telkomsel sudah trial sudah lama gitu. Ini tinggal komersialnya, karena saat ini lagi diatur oleh pemerintah untuk komersial 5G-nya. Jadi teknologi 5G ini memang dari sisi kecepatan sangat tinggi kecepatannya ya, sangat cepat sekali, bahkan bisa sampai 20 gigabit per second gitu. Tentunya ya kalau untuk penggunaan personal sih itu sangat cepat banget gitu. Oke. Sangat cepat banget. Tapi kalau untuk use case-nya sendiri, teknologi 5G ini lebih kepada Internet of Things, terus IoT, terus mesin to mesin. Jadi komunikasi antar mesin ke mesin gitu. Terus robotik, drone surveillance, ada juga tentang smart city. Jadi contoh kayak mengatur traffic lalu lintas secara real time, pengaturan lampu merah kuning hijaunya itu akan ada komunikasi secara mesin to mesin menggunakan 5G. Wow. Begitu. Itu dunia 5G ya, Yeah. yang nggak lama lagi. Dari tadi itu saya mengulik sebenarnya sebelum kita on air, kita udah mengulik kira-kira kapan sih, tapi gagal, nggak boleh katanya. Nggak bisa, itu surprise. Oke, kita tunggu surprise dari Telkomsel ya. Surprise. Untuk 5G-nya ini ya. Iya. Oke, yang penting kita udah dikasih cuplikan, tapi cuplikannya cukup bikin gemes ya dan bikin menanti-nanti nih. Sekeren itu dunia 5G setelah ini ya. Iya. Oke, itu program-program, terus aplikasi-aplikasi, terus jaringan yang sudah ditawarkan oleh Telkomsel. Oh ya, jangan lupa ada challenge ya dari Telkomsel. Challenge apa itu? TikTok Ramadan Challenge. TikTok Ramadan Challenge. Iya. Oke, hadiahnya total 13 juta. Wow. Hari gini mau puasa, mau lebaran, dapat 13 juta cuma main TikTok doang. Iya. Iya deh, gabung. Gimana tuh? Jadi caranya itu langsung aja follow akun ini ya. Maxstream.tv. Oke. Dan juga Video Jawa Bali. Oke. Periodenya tanggal 13 April sampai tanggal 2 Mei. Tuh, udah tinggal seminggu lagi ditutup. Jadi kesempatan buat kalian TikTokers, TikTokers lover, daripada kita TikTok doang tapi cuman nge-grab love, mending ini nge-grab 13 juta dari Telkomsel. Caranya gampang banget, bisa lihat di Instagram mungkin ada ya? Ada di Instagramnya Maxstream.tv sama Video Jawa Bali. Maxstream.tv sama Video Jawa Bali. Tuh dicek aja. Siapa tahu kan ya, lagi puasa gini nih berkahnya dari lomba TikTok 13 juta di nanti ya kan? Iya, tapi Lumayan tentunya banget.
khusus untuk pelanggan Telkomsel. Oke, Jadi khusus untuk pelanggan nomor-nomornya hanya untuk nomor Telkomsel. Telkomsel. Oh, I see, oke. Jadi kalau- buat yang belum jadi pelanggan Telkomsel, silahkan langsung. segera, karena sekarang udah dipermudah banget kok kalau nggak salah ya. Bahkan aku seneng nih bisa cetak kartu sendiri. Iya, Iya sih, di Grapari iya. kita bisa tinggal masukin, tek terus nyekan sendiri gitu, terus kayak itu ada kesenangan sendiri tau, bisa nyetak kartu sendiri terus udah keluar gitu. Luar biasa sekali sih. Iya, itu berkah pandemi ya. Berkah. Karena Baik, mengurangi interaksi dengan manusia, jadi diinteraksikan dengan mesin. dengan mesin ya, muncullah itu tadi mesin pintar dari Telkomsel. Oke, Pak Dwi, luar biasa sekali. Kita tidak terasa sudah 30 menit lebih ya kayaknya ya bersama, dan kita udah membahas banyak banget, kita udah kenalan sangat dalam tentang Telkomsel dengan Telkomsel dan tentang jaringannya Telkomsel sendiri. Jadi setelah ini harapannya kita udah bisa tahu nih kalau lemot tuh harus gimanain gitu kan. Benar. Karena Telkomsel sudah menjamin sebenarnya dengan dengan kecepatan terus dengan jaringan yang luar biasa. Telkomsel tuh berani menjamin harusnya nggak lemot gitu kan. Nah, tapi ada faktor-faktor lain nih yang bisa bikin jaringan di internet di handphone kamu lemot. Nah, apa aja? Saksiin di awal-awal tadi. Makanya biasanya telat orang-orang ya kan. Oke, Pak Dwi, ada mungkin terakhir yang mau disampaikan ke teman-teman? Oke, terima kasih Mbak Selma dan juga Radar Malang yang mengundang kami di sini bicara menyampaikan banyak hal informasi mengenai teknologi maupun mengenai Telkomsel. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Prokesnya nomor 1. Terima kasih. Siap. Nah, itu tadi closing statement dari Pak Dwi yang luar biasa sekali, ngingetin kita buat tetap sehat sama olahraga ya Pak Dwi ya. Betul, Tadi di betul. opening Pak Dwi mengajak kita untuk olahraga. Oke, semoga terinspirasi, semoga mengedukasi juga ya kan. Dikurang-kurangin telepon customer service-nya ya kan. Terus hubungin si Veronica-nya dikurang-kurangin, karena semakin banyak kita tahu harusnya sih udah bisa mengatasi troubleshoot sendiri gitu secara pribadi. Oke, siap, terima kasih. Saya Selma Kirana bersama tamu saya Dwi Sakti Effendi. Terima kasih, sampai jumpa di Radar Tekno selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.